Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan laporan akhir tugas besar kelompok kami yang berjudul Aplikasi Manajemen Tugas. Sini perkenalkan, nama saya Arya Zaki Pradipta, 11231013 dari program studi Informatika. Perkenalkan, nama saya Mardika Arka dengan NIM 11231037 dari Prodi Informatika. Perkenalkan, saya Okan Nazia Berbisana dari program studi statistika dengan NIM 16231047. Perkenalkan, nama saya Rifananda Berplawi dengan NIM 17231039 dari Prodi Ilmu Aktuaria. Perkenalkan, saya Bisa Rahmawati dengan NIM 20231037 dari Prodi Bisnis Digital. Perkenalkan, nama saya Rici Jayunanda dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 20231067. Yang pertama itu latar belakang. Dalam era modern ini, kegiatan multitasking dan tekanan jadwal yang tinggi seringkali membuat pengelolaan tugas menjadi tantangan yang rumit. Sehingga diciptakanlah teknologi aplikasi manajemen tugas. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah mengatur tugas-tugas mereka. Berdasarkan tingkat urgensi, pengguna dapat memantau perkembangan pekerjaan mereka dari awal hingga akhir. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal dalam mengelola tugas-tugas mereka, mengurangi stres, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Baik, adapun 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana Anda merencanakan dan mengorganisir tugas-tugas Anda ketika harus menghadapi banyak sekaligus. Lalu yang kedua, bagaimana Anda biasanya melacak tenggat waktu tugas-tugas Anda? Apakah sulit untuk mengelola tenggat waktu yang berbeda-beda? Lalu yang ketiga, apakah Anda sering merasa kesulitan dalam menilai urgensi tugas-tugas Anda? Bagaimana Anda biasanya mengatasi masalah prioritisasi ini? Lalu yang keempat, bagaimana Anda dapat memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi waktu untuk pengelolaan tugas-tugas sehari-hari? Dari rumusan masalah tersebut, sehingga ada 4 poin tujuan, yaitu yang pertama, mempermudah pengguna dalam pengelolaan tugas. Yang kedua, memfasilitasi pengguna dalam perencanaan tenggat waktu. Lalu yang ketiga, ada mempermudah pengguna dengan memilih tingkat urgensi tugas. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, meningkatkan efisiensi waktu ketika pengelola tugas. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu algoritma adalah metode efektif yang dipergunakan sebagai rangkaian terbatas. Yang kedua adalah bahasa pemrograman adalah sejenis bahasa yang digunakan oleh program komputer untuk menginstruksikan komputer dalam menjalankan suatu tugas atau operasi. Yang ketiga adalah tugas. Tugas adalah suatu pekerjaan atau kewajiban yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk dilakukan dalam batas waktu tertentu. Selanjutnya yang keempat adalah manajemen, proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Kemudian yang kelima ada Python, merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Yang terakhir ada Tkinter atau TK Interface adalah suatu pustaka GUI widget standar pembuatan interface Python untuk TK GUI Toolkit. Oke, berikutnya adalah kendala pelaksanaan. Dalam pengembangan proyek tugas akhir aplikasi manajemen tugas menggunakan bahasa Python, kelompok kami seringkali mengalami berbagai kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran dalam pelaksanaan proyek. Salah satu kendala utama adalah
keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pemrograman Python, serta teknologi terkait yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dan waktu yang terbatas juga menjadi tanggungan serius, terutama dengan jadwal yang padat dan batasan waktu yang ketat. Sehingga kelompok kami kesulitan untuk mencari jadwal yang tepat antar tim untuk diskusi dan membahas rencana pengembangan program. Masuk di hasil pengembangan. Pertama, tampilan user interface dari aplikasi yang kami buat terdiri dari beberapa fitur. Pengguna dapat memilih opsi untuk memilih kategori deadline tugas seperti tidak mendesak, mendesak, atau sangat mendesak yang ditandai dengan warna yang berbeda pada daftar tugas aktif. Kemudian, pengguna memasukkan nama tugas yang kemudian akan masuk kepada daftar tugas aktif. Selanjutnya, daftar nama tugas aktif yang dimasukkan oleh pengguna memiliki warna yang berbeda tergantung dari opsi tingkat urgensi yang dipilih oleh pengguna. Kemudian terdapat fitur tombol cari tugas untuk mencari nama tugas yang terdapat pada daftar tugas aktif. Kemudian terdapat fitur tombol selesaikan tugas untuk menandai tugas yang telah diselesaikan, kemudian nama tugas akan dipindah ke daftar tugas selesai. Yang terakhir, terdapat fitur tombol hapus tugas untuk menghapus nama tugas pada daftar tugas selesai. Oke, rencana yang terakhir, rencana tahapan pengembangan. Rencana tahapan selanjutnya, kita memiliki rencana tahapan sebagai berikut. Rencana tahapan selanjutnya dari proyek kami berjudul aplikasi manajemen tugas ini akan kami sempurnakan desain dan model UI-nya agar lebih modern, kemudian akan kami gunakan sebagai sarana untuk mempermudah pengguna dalam pengelolaan tugas, memfasilitasi pengguna dalam perencanaan tenggat waktu, mempermudah pengguna dengan memilih tingkat urgensi tugas, dan meningkatkan efisiensi waktu ketika mengelola tugas. Oke, mungkin berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya bisa kita lanjutkan ke bagian demo aplikasi. Oke, selanjutnya adalah demo dari aplikasi atau tugas besar dari aplikasi manajemen mahasiswa kami atau bisa disebut dengan asisten mahasiswa. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami, di mana di sini ada kalender yang menunjukkan tanggal pada hari ini. Dan juga di sini selanjutnya adalah untuk menambahkan tugas. Di mana untuk menambahkan tugas diperlukan untuk memilih deadline yang akan dipilih untuk sebagai deadline dari tugas yang akan ditambahkan. Nah, di sini misalnya kita menambahkan tugas, misalnya fisika, kita milih tanggalnya, tanggal 5. Di sini akan muncul warning yang dimana adalah sebuah handle exception-nya agar untuk memilih deadline terlebih dahulu. Jadi misalnya kita memilih deadline-nya itu tidak mendesak, dan misalnya kita tidak menambahkan apapun di sini juga akan memunculkan handling exception-nya, yaitu silakan memasukkan tugas. Jadi di sini kita demonstrasikan yaitu ada tugas kalkulus, dan untuk tanggalnya sendiri itu adalah tanggal 5 Desember. Di sini tugas kalkulus akan muncul di dalam list box tugas aktif. Nah, mari kita tambahkan beberapa tugas lagi, misalnya mendesak fisika pada tanggal 3 Desember.
Nah, di sini maka dia akan berubah warna. Misalnya mendesak, dia akan berwarna kuning, dan misalnya tidak mendesak, dia berwarna hijau. Misalnya kita tambahkan lagi, misalnya ada bahasa Inggris, dan tanggal 2 Desember di sini akan memunculkan warna merah. Nah, di sini dengan tugas ini kita juga bisa menyelesaikan tugasnya. Misalnya sudah selesai, misalnya bahasa Inggris, dan dia akan terpindah ke dalam list box tugas selesai. Nah, di sini juga misalnya kita mau menyelesaikan kalkulus, di sini juga akan selesai dan bisa akan dihapus seperti itu. Di sini kita juga bisa mencari tugas yang ingin kita cari, misalnya fisika, maka dia akan langsung terpilih ke tugas fisika. Misalnya kita mencari tugas yang tidak ada seperti kalkulus, maka di sini akan menunjukkan handling exception berupa warning box yang dituliskan yaitu tugas kalkulus tidak ditemukan. Dan misalnya kita selesaikan, kita hapus, maka semua tugas akan selesai. Berikut adalah demonya. Selanjutnya itu ada bagian kode atau bagian source code dari tugas kami, di mana kita menggunakan framework atau library Tkinter untuk tugas kami. Jadi untuk bagian awal di sini gunanya adalah untuk sebuah kelas berfungsi untuk menambahkan warna pada list box tugas aktif. Selanjutnya itu ada fungsi, ada dev kit tugas di sini untuk menambahkan tugas dan memberikan handling exceptions, misal tugas tersebut tidak sesuai atau tidak ada. Selanjutnya ada dev pick date, di mana di sini adalah memilih tanggal. Gunanya adalah untuk memilih tanggal setelah menambahkan tugas. Nah, di sini dia akan memunculkan yaitu kalender dari library Tkinter, yang dimana dia akan memilih hari pada hari ini juga, dan dimana pengguna bisa memilih tanggal yang sesuai dengan tugas mereka. Setelah selesai semua, selanjutnya itu dia akan menambahkan tugas aktif ke dalam list box. Nah, di sini yang pertama itu dia akan mengambil current time, yaitu adalah waktu saat ini untuk sebagai pemberitahu untuk dalam tugas aktif tersebut kapan tugas tersebut dibuat. Selanjutnya itu dia akan mengambil tugas deadline-nya, dan misalnya tidak mendesak maka dia akan berwarna hijau. Apabila dia mendesak akan warna oranye, dan apabila mendesak dia akan ada warna merah. Selanjutnya ada handling exception-nya di sini. Selanjutnya itu adalah menyelesaikan tugas, di mana dia akan menghilangkan tugasnya atau memindahkan tugasnya ke bagian list box tugas selesai. Selanjutnya ada fungsi delete tugas untuk menghapus tugas yang sudah diselesaikan. Nah, di sini ada juga fungsi untuk mencari tugas, di mana dia akan mencari tugas yang dicari dengan range ya. Dan misalnya dia tidak ada juga, dia maka akan menunjukkan message box atau handling exception berupa message box yang akan munculkan tulisan seperti ini. Nah, di sini adalah cara menyimpan datanya itu dalam sebuah file txt, dan semisalnya dia sudah menyimpan, maka misalnya file data tersebut ada, maka dia akan meloading kembali ketika data tersebut tersedia. Nah, di sini juga ada setelah
di atas adalah kode untuk fungsi, di bawah sini ada kode desain dari aplikasi tersebut, di mana di sini ada app title-nya yang menunjukkan app title dari aplikasi. Selanjutnya ada kalender untuk menunjukkan ini, dan juga ada tombol deadline, tambah tugas, dan juga cari tugas sesuai dengan warnanya, dan seperti itu. Di sini juga semisal aplikasi dikeluarkan, dia akan tetap menyimpan data sebelumnya. Misal kita tes lagi di sini dan kita keluar, maka dia akan menyimpan data tersebut dari file txt yang ada. Semisal kita hapus data ini, data txt-nya, maka dia akan muncul sebuah warning di sini di mana tulisannya tidak ada data tersedia. Baik, berikut adalah demonstrasi tugas besar kami. Ya. Oke, mungkin berikut adalah hasil presentasi kelompok kami presentasinya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.